Cerita komik Lobo Paramilitary Christmas Special yang diterbitkan tahun 1992 yang kita bahas kali ini merupakan sebuah one shot yang menampilkan Lobo, seorang pemburu bayaran antar galaksi. Menceritakan Easter Bunny, seekor kelinci Paskah yang menyewa Lobo untuk membunuh Santa Claus. Menurut Easter Bunny, dia merasa tersaingi oleh popularitas Santa di kalangan anak-anak. Ya, komik ini adalah sebuah parodi yang gokil dan penuh kekerasan yang tidak sopan. Lihat saja nih, pada sampul covernya ada berisi dua peringatan. Yang pertama terletak di pojok kiri atas dan bertuliskan sangat disarankan untuk pembaca dewasa. Nah, yang kedua ada di pojok kanan bawah yang bertuliskan peringatan berisi rasa tidak enak dalam bentuk ultra kekerasan, penghancuran ekor dan jari yang menyinggung tentang mengenai tradisi di malam Natal. Oke, langsung saja kita bahas cerita komik ini. Namun sebelum itu kita lewatkan dulu ya bumper DC Indonesia. Yeah. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, ayo dong tekan tombol subscribe-nya agar aku semakin bersemangat untuk mengupdate cerita komik-komik DC. Oke, terima kasih ya woy. Sekali lagi, makasih yang sudah subscribe. Jadi di komik ini menceritakan pada saat malam Natal di sebuah rumah keluarga suami istri, Aubrey Fish dan Ferry Thong. Mereka adalah kedua orang tua yang tidak mampu memberikan hadiah di hari Natal untuk putra-putri mereka. Takut ke 10 anak-anak mereka yang marah di esok hari, dan di malam inilah mereka sedang berdiskusi bagaimana caranya di esok pagi mereka tidak dimarahi oleh ke-10 anak-anaknya. Di saat mereka sedang memikirkan bagaimana caranya untuk membuat anak-anak mereka itu bahagia di esok hari, tiba-tiba ada suara tumpukan yang jatuh di depan pintu rumah mereka. Mereka pun kemudian membuka pintu dan terlihat ada sebuah buku yang berjudul Sanksi Malam Natal Lobo, yang merinci sebuah cerita untuk menakuti anak-anak agar tidak lagi menuntut selama musim Natal. Tentu saja kedua orang tua itu sangat berharap bahwa buku ini adalah jawaban atas ketakutan mereka. Mereka yang cemas ini tidak sabar membaca buku tersebut sambil memulai cerita. Dahulu kala ada seorang pria yang sangat keren. Yang selanjutnya kita pun memasuki ceritanya. Seorang pria yang sangat keren itu adalah Lobo, seorang alien pemburu bayaran antar galaksi. Dia bersama Dog, anjing putih kesayangannya, tiba di sebuah bar dalam rangka untuk bertemu dengan calon kliennya. Ternyata klien Lobo kali ini adalah Easter Bunny yang terlihat sudah mabuk dengan kalimat yang kurang sadar, dimana maksudnya si Easter Bunny ini meminta si Lobo untuk membunuh Sinterklas karena setiap waktu Sinterklas mengungguli dirinya dan ingin si Lobo segera menghabisinya di saat malam Natal. Tanpa banyak cerita, Lobo sangat gembira dan setuju untuk menerima pekerjaan itu dan langsung berangkat ke Kutub Utara dengan kendaraan Space Hawk-nya. Nah, setibanya di Kutub Utara, dia langsung menyerbu bengkel Santa dengan senjata api dan membantai para elf yang sedang bekerja di sana. Meskipun beberapa elf yang berusaha melawannya dengan versi yang paling brutal, tapi sayang sekali sia-sia saja mereka melawannya. Senjata elf tersebut tidak mempengaruhinya. Setelah mengubah bengkel Santa menjadi lumuran darah, Lobo pun menuju ke ruang singgahsana Santa yang bernama asli Chris Crusher Kringle. Dan ternyata Santa ini bukanlah sosok pria lelaki tua periang dan tersenyum yang selalu dipersonifikasikan dalam tradisi kekinian, di mana sebenarnya dia adalah seorang pemberi tugas tanpa ampun yang dipersenjatai dengan belati setajam silet dan ditemani oleh seekor gorila yang bernama Kong. Ya, Kong. Nah, sebelum Lobo mengeksekusi Santa di tempat duduknya, dia dibujuk untuk melakukan pertarungan yang adil oleh besties berjanggut itu. Kringle pun kemudian memilih senjatanya yang paling mantap. Ya, dia memilih senjata itu di ruangan cloningan Elf-O-Matic. Dia juga mengklaim ada lebih banyak ruangan untuk bermanuver di tempat itu. Selanjutnya mereka berdua pun berkelahi dengan sangat sengit dan pertarungannya pun sangat-sangat brutal. Pada akhirnya Lobo pun menang dengan memenggal kepala
Kringle dengan salah satu belatinya sendiri. Nah, setelah mengalahkannya, si Lobo pun menjelajah ruangan yang lainnya di tempat itu. Dia menemukan sebuah ruangan yaitu berupa data-data santai yang terdiri dari nakal dan yang baik, dan memandang susunan data tersebut sebagai sumber daya yang digunakan Santa sebagai alat yang sangat berharga namun sangat disia-siakan. Dia pun menganggap nih susunan orang-orang yang baik itu adalah lemah, korban yang semakin bertambah, sedangkan nama-nama yang nakal dianggapnya itu sebagai pesaingnya yang berpotensial. Dia pun kemudian membuat hadiahnya sendiri. Dia mengisi kereta Sinterklas dengan bom hidrogen dan terbang keliling dunia. Dia pun menghujani kota dan desa di tengah malam. Nah, sekarang kita kembali ke kedua suami istri. Setelah membaca cerita itu, mereka tentu saja terkejut dengan kisah yang begitu mengerikan. Kedua suami istri itu pun akhirnya tidak takut lagi di malam ini karena mereka sangat menantikan keesokan di pagi hari, di mana pada saat ini daripada mereka menerima perlakuan putra-putri mereka yang akan memarahinya di esok hari, dan ketika membaca tulisan di halaman terakhir yang menyampaikan bahwa buku ini bagus banget untuk dibaca, ayolah tolol gitu katanya. Nah, akhirnya si Ferit sang suami dengan sungguh-sungguh menaiki tangga ke lantai atas sambil membawa senapan. Dia pun pergi ke kamar masing-masing anaknya dan langsung menembaki mereka di saat mereka tertidur. Lobo pun mengakhiri cerita dengan mengucapkan selamat Natal untuk semua pembaca sambil mengacungkan jari tengahnya. Ya, komik ini memang kacau banget untuk dibaca dan dilihat oleh adik-adik di bawah umur. Selain visualnya yang gore, kalimat-kalimat yang tertera di komik ini pun sangat kasar dan aku pun berupaya untuk menjelaskannya dengan bahasa yang halus. Jadi ya itulah sebuah cerita yang baru saja kita bahas ini. Pembahasan kita mengenai cerita komik one shot The Lobo Palamuteri Christmas Special. Semoga kalian menikmati cerita ini. Tulis komentarnya ya. Sekali lagi jangan lupa subscribe. I gotta meet Seth. He's in a bag. In a booth.